para didik, kepada bapak, anak, monggo Bapak Ibu semuanya beri tepuk tangan yang meriah pada bapak, anak. Selaku sudah mendukung acara workshop ini. Dan, ya, saya dapat terima kasih kepada bapak, ibu guru hebat, guru penggerak Kota Kediri semuanya. Sudah sakit rawuh menghadiri acara workshop pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk peserta didik ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tidak menggurui panjenengan semuanya. Saya mohon maaf ya, ini kemarin itu mengikuti pelatihan di Batu selama 5 hari dan nanti saya tetap pulang kepada semuanya. Dan nanti harapan saya, Bapak Ibu guru hebat Kota Kediri ini mengimbaskan ke peserta didik di sekolah panjenengan semuanya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Semangat sekali ini ya, Bapak Ibu. Harus guru penggerak harus semangat dong, ya. Ya, always, ya. Oke, Bapak Ibu. Attention please. Saya sebenarnya gedek ini Bapak Ibu. Perdana ini saya di sini. Ya, perdana ini ya untuk mensiasati itu aja. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pengamatan. Nah ini nanti siapa ya yang mengoperasikan ya? Nanti double ini jokai nanti. Aduh. Mungkin Bapak Ibu yang oh ya, begini. Ngapunten, Pak Soiki tadi kan sudah bawa pointer. Nah, kita banyak lupa Bapak Ibu. Tadi belum sarapan saya sebenarnya. Baru tadi makan satu. Bapak aku membaca perut. Matur nuwun makin nggih, tak pun dibahas selesai kok. Oh nggih, matur nuwun Bu nggih. Bapak Ibu monggo kita berdiri. Biar dapat semangat ini ya. Monggo yang belakang halo. Monggo, jenengan monggo Bapak Ibu. Ayo biyun. goyang Bapak Ibu semuanya. Ikut ikuti Pak Soiki. Asik, asik.
Terima kasih. Monggo Bu Yumi. Ya. Maaf lagi ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk tujuan operasional di sini setelah mengikuti kegiatan ini, panjenengan saya harapkan dapat menjelaskan 4 langkah dasar berpikir komputasional. Nah, di antara dapat aspek Bapak Ibu di komposisi, algoritma, pengenal pola, abstraksi. Selanjutnya menyebutkan minimal 3 alat atau perangkat yang dapat digunakan untuk mengajarkan berpikir komputasional. Merancang suatu kegiatan pembelajaran berbasis berpikir komputasional untuk mata pelajaran tertentu, berkolaborasi dengan sesama peserta untuk mengembangkan materi pembelajaran. Next view. Ya, Bapak Ibu, beliau adalah 3 narasumber. Ketika saya mengikuti pelatihan di Batu di BPGD, beliau adalah Bapak Irya Yunus Badra, STMT PhD, lulusan S3. Apa Pak? Ini beliau adalah S3 Technical University of Malaysia, Pak Ibu. Pengembang CP. Beliau adalah pengembang CP. Yang kedua, beliau adalah Ibu Reti Peri Anita, S2 Ilmu Komputer Universitas Gajah Mada. Dan yang terakhir beliau adalah pengkaji modul Dr. Ibrahim. Lanjut Bu. Ya, Bapak Ibu, materi kita di BPGD itu ada 5 modul Pak Ibu. Saya kemas jadi 4. Pertama, konsep berpikir komputasional jenjang SD. Yang kedua, pembelajaran berpikir komputasional secara akhlak. Terus secara akhlak. Yang ketiga, integrasi elemen berpikir komputasional dalam modul ajar. Yang 2 nanti praktek Bapak Ibu. Hari ini dan besok. Oke? Ya, nanti membuat kelompok. Bapak Ibu ini ada kesepakatan. Kesepakatannya HP mode hening. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Sampai tapi tujuan kegiatan sampai. Oke. Berperan aktif dalam kegiatan. Oke, bagus. Tepuk tangan teman-teman. Saling menghormati pendapat. Oke, yang terakhir kolaborasi. Oke, terima kasih. Semangat ya. Semangat ya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, mengapa berpikir komputasional harus diajarkan ke SD? Mengapa, Bapak Ibu? Nanti kalau saya cerita di sini saya cerita dongeng bukan ngantuk. Hah? Oke, let's go next. Saya akan menjelaskan ya. Oke, are you ready? Oke, wants to try to answer the questions. Oke, pulang dapat bahasa Jawa, bahasa mix ya, Java language, English language, ya, Indonesia language ya. Teman-teman ya, benar Pak ya?
nggih. Gayang nggih. Oh gayang. Pak monggo Pak. Perbedaan antara Society Imagination dengan Society Imagination. Yang saya pahami 5 itu besar daripada 4. Maksud saya 4 titik itu aku juga belum pahami. Kalau sementara ini yang saya memang besar daripada 4. Terima kasih. Boleh, Bu, gratis boleh ya. Sebenarnya saya tidak asal ini kita akan standar edit. Ya, mohon izin barangkali salah menggunakan ya, kalau tidak salah Society 4.0 ini dia lebih ke teknologinya, alatnya. Terus Society 5.0 ini kalau tidak salah itu manusianya yang memanfaatkan atau yang menciptakan. Itu mungkin Pak. Jadi kalau salah bisa diberi. Terima kasih. Betul sekali Bapak Ibu. Teman untuk Bu Reni ya. Betul sekali Bapak Ibu. Untuk Society 5.0 berkaitan dengan manusia. Nah, itu berkaitan dengan teknologi yang ada. Nah, kalau zaman dahulu kan kita pakai manual. Ya, jadi belum adanya teknologi. Nah, di sisi ini untuk Society 5.0 berpengaruh besar sekali Bapak Ibu di dalam penggunaan teknologi khususnya untuk menyiapkan peserta didik untuk mampu menunggangi teknologi, bukan teknologi yang menunggangi peserta didik. Teman Bu Reni, ya betul sekali. Terima kasih Bu Reni. Diulang. Oke, because I say river tomorrow, I want to bring to Miss. Mungkin Bu ya, kalau berangkat dia, nah kita mau bersama matur nih buat berapa sih? Paling apa sih creativity itu apa itu? Dunia terus berubah-ubah. Dengan perkembangan sekarang kita kan harus mengikuti teknologi secara apa itu? Tidak ketinggalan dengan lain. Untuk asuransi itu banyak hal yang tidak dapat diprediksi dengan akurat. Selanjutnya adalah kompleksitas yang semakin meningkat dalam berbagai sistem dan masalah. Dan yang terakhir adalah ambiguity, ketidakjelasan atau keraguan tentang makna atau arti dari suatu situasi. Nah, di 6 keterampilan sumber daya manusia abad 21 ada critical thinking, collaboration, creative, economic thinking, dan yang salah satunya adalah computational thinking, berpikir komputasional, compassion dan communication. Let's view. Bapak Ibu, hai, halo, Bapak Ibu kok membeli HP ya? Bukan mau saya nih, saya tadi dari pagi sudah nangis sendiri loh. Tolong fokus ke saya nih. Mereka kan penyakit yang itu bisa pendidikan batik melalui undangan pasarin. Harus fokus. Jangan bertambah di yang lain, ya kan? Jangan yang lain bertambah pikirannya. Rajanya di sini, pikirannya di bawah kamu. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang perlu panjenengan, mengapa ada siswa yang berprestasi, tetapi memilih bunuh diri? Panjenengan pada sistem ngomong. Mengapa ada siswa yang berprestasi tetapi memilih bunuh diri? Makin kalau lagi ribut, ayo, kakak sini oke Pak Andi.
punya tanggung jawab sosial, dia juga punya tanggung jawab secara religi dan sebagainya. Jadi kalau saya mengamati ketika mereka bersatu tapi ada message yang diberikan, ada sisi diberikan itu yang berupa always stop, dia tidak mengatakan basis dari kembali tapi ada popularitas tadi dan cara berpikir sebenarnya lengkap, yaitu ada aritmatikanya, ada algoritmanya, baik itu secara sosial, secara agama, secara akademik dan lain-lain. Saya itu paling mohon diharapkan luar biasa untuk sekolah Pak Andi. Kebetulan Pak Andi, Bapak Ibu semuanya, ya Bapak Ibu. Betul sekali Pak. Untuk berprestasi itu kita bisa memberikan pendidikan di rumah. Misalkan untuk keluarga saja. Perhatiannya bagaimana anak itu, terus kasih sayang bagaimana. Jadi anak tidak mempunyai masalah itu tidak keluar dari zona itu. Bisa sharing. Kamu di sekolah ada ini, ayo nak kita tadi aku di sekolah hari ini. Jadi buat anaknya pede, agar sama orang tua itu nanti ada komunikasi. Itulah salah satu tujuan dari berpikir, boleh sama itu agar masalah bisa teratasi. Kemudian Pak Andi, wow, ini mengejar anak yang tidak belum praktek Bapak Ibu. Makanya 5 hari di BPDP itu kan Bapak Ibu, ya semuanya sekali. Tapi di akhir sesi saya sampaikan dengan semuanya, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu lanjut dulu. Apakah permasalahan dan persoalan itu sama Bapak Ibu? Iya. Bahkan bilang tidak, ya monggo. Terima kasih. Permasalahannya berbeda-beda karena setiap sesuatu itu ada pilihan masing-masing. Serta bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tentu juga akan berbeda. Apalagi peran populasi dan keluarga tentunya sangat penting. Apalagi kalau biasanya keluarga kita kelompok dan keluarga, saya rasa akan berpotensi positif dan negatif. Terima kasih. Bukan saya punya musik tadi bukan saya itu manggilnya SMP 5 bukan itu bukan dari SMP 5 Bapak Ibu ya Bapak Ibu permasalahan dan persoalan itu memang betul tidak sama permasalahan saya pusing apa? Kenapa pusing? Pusing ada apa? Belum sama. Kepulangan seperti aku juga kaya. Ya Bapak Ibu, aku kalau nggak tambah kuat ini wis kita wis sebagian kok tinggi. Kok gitu tempur, gitu suarane bingung. Makanya aku selalu berisik nanti ya. Ya, Bapak Ibu, pusing karena apa? Pusing karena apa? Tapi belum sama. Pusing karena peradana ya. Pusing karena putusan. Putusan dari Bapak Ibu. Putusan juga pusing lah. Inti dari permasalahan itu pusing. Terus diidentifikasi. Pusing karena apa? Dan itu yang langsung diidentifikasi namanya persoalan. Next view. Nah, jadi persoalan sudah bagian sederhana dari permasalahan. Next view. Dari permasalahan tersebut tidak semua orang memiliki keterampilan untuk menguraikan masalahnya menjadi bentuk persoalan. Maka dari itu setiap manusia harus mampu berpikir komputasional. Nah, konsep berpikir komputasional jenjang SD. Next view. Banyak ini ada 89 slide Bapak Ibu. Tenagaku ini sebelum sarapan. Dia ya. Dan ini ada computer related to lesson to
Berpikir komputasional merupakan keterampilan dasar bagi setiap orang, bukan hanya bagi ilmuwan komputer. Selain membaca, menulis, dan berhitung, kita harus menambahkan berpikir komputasional kemampuan analisis setiap anak. Next view. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, aku sih komputer harus muncul. Apa bu? Kok nyusul kok bu? Nyusul kita kayak buru-buru gunakan bahasa Indonesia yang baik. Kok dikirain? Wah, tapi ya semuanya nyusul kaki ini lah, Indonesia. Jenjang-jenjang atau jari-jari dari berpikir komputasional. Itu biut. Kok HP kan wae kok biut? Hati pakai jenengan kok. Aku lagi serius kok biut ya Allah. Biut ini. Lah HP kan wae kok. Aku iki piye jam iki? Aku bukan dari ini kok tenang. Nah ini Bapak Ibu. Tapi ya terima kasih sudah dijawab, dilayani dan ditarik. Dekomposisi dari ada pisang.
tidak, terus ada hiasan-hiasannya. Nah, itu dekomposisi memisahkan bagian-bagian yang penting. Misalkan pisang jadi roti ini tiga, ini biasanya itu. Lanjut pemenan pola. Nah, pisangnya dibuat, ada dibuat seperti sih. Isinya roti ini. Nah, berarti satu warna pink, dua warna oranye, terus warna pink, itu namanya pemenan pola. Algoritma itu instruksi cara-cara. Jadi misalnya kayak di Indomie itu ada cara-cara untuk membuat sesuatu gitu ya. Abstraksi itu menulis bagaimana teknik saja. Misalkan dalam abstraksi kan ada abstraksi sukan itu. Jadi menuliskan poin-poin yang penting saja. Jadi hanya satu kue saja. Nah ini dari berdasarkan ini pengenalan pola dan asimilasi diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan pola persoalan dan pola solusi kita bisa problem solving dengan lebih efisien. Pola dapat dipakai untuk menganalisis tren perangkat prediksi. Misalnya kan nggak dipikir loh dulu. Kamu wah harus kunci BDP ini terkenal. Mana yang prediksi masuk mana nanti ya? Aku bisa nanggung dia ya, oke. Lanjut sekarang menanam bunga. Kami pun warna kasih, pulang kasih plus aku kan dia, pulang kasih pemalu. Isinya proses berhubung ini menanam bunga ini ada algoritma diperlukan agar tanah dapat kuantifikasi ilusi membayangkan apa yang terjadi manusia saat oke. Nah ini apa itu? Mengunjungi teman. Kalau ingin mengunjungi teman-temannya, Anda harus membayar saat melewati beberapa jalan yang ditunjukkan dengan angka pada gambar. Jika ia mau jalan lebih dari satu kali, ia tidak perlu membayar lagi. Sebagian jalan bukan hanya batu, sehingga tak dapat dilewatinya. Ini yang dinamakan abstraksi. Bakunya dihilangkan. Abstraksi adalah hanya menyatakan hal yang penting untuk representasi suatu konsep. Suatu benda, abstraksi tetap mempertahankan diri dari sesuatu. Misalnya, rumah kakak. Next view. Nah ini ada ilustrasi kompleksitas pekerjaan. Pembuat kue, setelah tadi ya, misalkan untuk satu rumah, membuat orang, nah itu jenjang itu lebih SMA disediakan untuk skala lab atau apa itu, terus SMP bisa untuk produksi yang kecil. Materi esensial masuk A ini ada, maksudnya ada di sini ya, pemahaman kita. Intinya kita tahu masuk A, B, C. Nah masuk B ini ada nih membandingkan, memilih, memilah, menurunkan. Lanjut yang masuk C tambahan untuk algoritma. Lanjut pemahaman tentang pemahaman tentang BK dan bukan BK. Mencakup keterampilan khusus seperti merancang algoritma, memulaikan masalah dan memodelkan fenomena. Dalam itu BK, bikin komputasional. Contohnya siswa tidak serta-merta menggunakan pemikiran komputasional saat ia memasukkan data ke dalam lembar kerja dan membuat